Bicara tentang basket, tentu akan diuntungkan kalau kita punya tinggi badan yang lebih daripada yang lain. Pemain tertinggi dalam sejarah NBA adalah Manu Tebol dengan tinggi 231 cm. Tinggi banget kan? Tapi jangan salah, Indonesia juga nggak kalah loh. Pebasket Indonesia tertinggi sepanjang masa adalah Ujang Warlika dengan tinggi 223 cm. Wow! Tapi gimana kalau kita bicara tentang sebaliknya, yaitu pemain terpendek? Pemain terpendek dalam sejarah NBA adalah Maxi Bogues dengan tinggi 160 cm. Meskipun begitu, ia bukanlah pemain cupu, di mana ia sempat jadi starting five di timnya. Dan bagaimana dengan pebasket-pebasket terpendek Indonesia? Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. AF Rinaldo 170 cm. Dari semua list ini, dia adalah yang paling hebat karena AF Rinaldo adalah legenda basket Indonesia. Padahal tingginya cuma dalam tanda kutip 170 cm. Jenderal AF Rinaldo sempat menjadi bagian dari timnas FIBA Asia Cup 1993. Padahal usianya masih 21 tahun saat itu. Tak hanya itu, ia berkali-kali terpilih menjadi anggota timnas basket di era 90 hingga awal 2000-an. Ketika main di IBL, ia bermain untuk tim Aspak. Salah satunya di tim Aspak 2003, di mana tim Aspak ini sempat juara 3 kali beruntun. Setelah pensiun pada 2009, ia memutuskan untuk melatih. Ia sempat menjadi pelatih setapak 2016, serta membawa tim NSH, tim yang tidak pernah dianggap sebagai tim hebat sebelumnya, menjadi peringkat 1 IBL 2020. Untuk sekarang, ia menjadi pelatih dari tim Hang Tuah. Budi Sucipto 169 cm. Pemain yang kerap disapa Acun ini punya tinggi badan 169 cm. Ia terkenal saat bermain di tim Satya Wacana, namun ia memutuskan pensiun pada 2017. Ia menjadi starting five di tim itu. Meski begitu, ia tak pernah takut untuk melakukan drive ke dalam melewati pemain-pemain raksasa lawan. Bahkan ia pernah mencetak 21 poin, terbanyak di timnya saat melawan Satria Muda pada 2010. Banyak juga highlights dari Budi di YouTube, yang artinya dia adalah pemain yang hebat dan berbahaya, meski terbilang sangat pendek di Liga IBL. Imanuddin Husnuzan, 168 cm. Pemain bertinggi 168 cm ini terkenal saat bermain di NSH, mulai dari era NBL hingga IBL Indonesia. Puncak karir Imanuddin terjadi pada 2013 hingga 2015, di mana ia mencatatkan 5,2 poin per game dalam 2 musim tersebut. Sayangnya tidak banyak footage mengenai pemain ini, dan untuk sekarang ia menjadi pelatih di kompetisi DBL untuk sekolah SMAN 1 Glagah Banyuwangi. Marcel Bonfil 167 cm. Bagi kamu yang sudah ngikutin DBL, pasti sudah nggak asing dengan nama yang satu ini. Pemain bertinggi 167 cm ini sempat membela tim Indonesia Patriots pada IBL 2021 di Bubble Cisarua. Dari semua daftar pemain ini, Marcel Bonfil adalah yang termuda, di mana usianya masih sekitar 21 tahun sekarang. Sejak SMA, ia terkenal membawa SMA-nya Shin Louis 1 menjadi juara dan tak terkalahkan. Ia 2 kali terpilih tim DBL All-Star dan dijuluki anak ajaib meski dengan tinggi badan yang terbilang sangat pendek karena ia sangat cepat dan hebat. Ia juga beberapa kali membela timnas Indonesia. Sayangnya saat di Indonesia Patriots, ia kurang mendapat menit bermain. Hingga sekarang, Bonfil masih berfokus bermain di tim CLS dan kampusnya Universitas Surabaya dan belum memutuskan untuk bermain di IBL. Agam Sebastian 165 cm. Agam sampai sekarang masih bermain di IBL, tepatnya di tim Bumi Borneo. Pemain bertinggi 165 cm ini juga hebat, bahkan sempat masuk nominasi Rookie of the Year IBL 2022. Agam juga berkontribusi besar dari bangku cadangan untuk membawa Bumi Borneo pertama kali melaju ke playoff IBL. Bahkan beberapa waktu lalu, ia mencetak 22 poin, terbanyak dalam karirnya saat playoff game 1 melawan Prawira Bandung. Meski tinggi badannya hanya 165 cm, namun ia juga tidak takut menabrak lawan-lawannya di bawah ring bahkan. Ia punya kemampuan steal yang hebat, jadi terkadang ia dijuluki maling juga. Ia pernah diundang di video Augie Sebastian. Musim ini ia punya rataan 6 poin per game dan 3,3 rebounds per game. Angka reboundnya terbilang sangat lumayan untuk pemain setinggi 165 cm di tengah-tengah liga yang sudah berisi banyak pemain import yang sangat tinggi. Rix Parieri, 165 cm. Pemain ini sempat membela Hang Tuah selama 4 tahun. Pemain bertinggi 165 cm ini berasal dari Papua. Sayangnya ia pensiun muda pada 2021 di usia 26 tahun dan memutuskan untuk merambah ke dunia kepelatihan di Papua. Ia punya cerita yang sangat menarik, di mana sebenarnya ia bercita-cita untuk menjadi pemain sepak bola. Namun saat masih SMP, ia terpaksa harus bermain basket karena ia dipukul oleh guru SMP-nya. Namun hal tersebut justru berbuah manis di mana ia masuk dalam tim PON 2016 membela Provinsi Papua Barat.
Namun sayang di Hang Tuah, ia kurang mendapatkan menit bermain. Di musim terakhirnya yaitu IBL 2021, ia mencatatkan 1,3 poin per game dan 1 rebound per game. Immanuel Onamawe 165 cm. Mungkin kamu mengenal pemain ini salah satunya dari video YouTube Denny Sumargo, di mana dengan tinggi 165 cm, Immanuel bisa melakukan slam dunk. Wow! Pemain dengan sapaan Manu ini juga membela tim Mountain Gold sekarang. Pemain bertinggi 165 cm ini berasal dari Timika, Papua. Ia baru bermain di IBL membela tim NSH pada IBL Bubble 2021. Sempat bersekolah di Manado, pemain berusia 23 tahun ini juga sudah beberapa kali menjadi MVP di kejuaraan daerah Papua. Ricardo Uneputi 163 cm. Pemain dengan sapaan Richard ini menjadi pemain terpendek yang pernah bermain di Liga Profesional Indonesia, yaitu dengan tinggi 163 cm. Ia sempat bermain membela Hang Tuah. Uniknya, pemain ini sempat ikut dalam acara Take Me Out. Sayangnya, ia kurang mendapatkan menit bermain. Pada 2017, ia mencatatkan rataan 2 poin per game. Meski dengan postur tubuh yang pendek, pemain asal Ambon ini juga punya kemampuan ball handling yang sangat hebat. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. List ini adalah daftar pemain dari era NBL, yaitu pada 2010 hingga IBL 2023. Di bawah 2010 gue nggak include karena minimnya data dan statistik. Tapi kalau kalian tahu pemain IBL yang terlewat dan patut dimasukkan ke daftar ini, jangan segan-segan untuk tulis di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.